berat om. Dia beratnya 8 kilo. Ini anak aku. Dia lagi bobo. Mau gendong nggak? She's so cute. Pegang kepalanya ya, karena kan dia masih baby. Oh my, berat. Yeah, of course it's baby. Kalau yang kakaknya bisa melek. Really? Yeah. Tapi nggak bisa merem. Okay, can I ask you? Ya. Have you lost your mind? Enggak, sih sadar kok. Banyak orang yang bilang katanya aku stres, halu. Lu halu gak sih? Enggak. Ini apaan? Bayi gue. Boneka? It's a baby. Boneka? Ini bayi. I treat him like a baby. But you know... Gue guyur wajah ya dari tadi yang hanya it's a doll mulu. It's a baby. By the way, you wanna drink? No, ada anak gue kan, nggak mungkin gue minum. Gue juga nggak mungkin yang tadinya mungkin gue bisa masturbasi di kamar gue, karena di kamar gue sekarang ada anak, gue nggak bisa lakuin di kamar gue. No way. No way, karena gue nggak mau dia ngeliat. Gue baru aja nonton film di Netflix. Yeah. Judulnya The Guardian. Yeah. Itu tentang sekelompok orang-orang pemuja boneka. Yeah. Jadi mereka itu percaya di dalam boneka tersebut itu ada semacam roh, spirit yang bisa membawa mereka ketenaran, keberuntungan, fortune, and love. Dan mereka ini semua pada muja-muja boneka tersebut, and it really happens. Dan latar film ini adalah tentang dunia entertainment, tentang celebrity life, di mana celebrity life dikenal dengan they want to maintain their fame, they want to maintain their fortune, they want to maintain kekosongan dalam hidupnya, they need love. Dan itu semua muja-muja spirit yang aneh-aneh. Kalau aku muja dia, it's too late karena aku famous duluan. Aku famous dari 20 tahun yang lalu dan gak pernah turun pamornya. Ada spiritnya nggak? Nggak tahu. Are you crazy? Enggak. Lo liat gue crazy nggak? Sekarang gini boy. Orang yang ada di dunia entertainment, like us. Kalau kita nggak punya crazy, kita nggak akan bisa kreatif sih. Betul. Lo kasih makan nggak ini? Enggak. Gue nggak mau biasain kasih makan. Kenapa? Karena nanti takutnya kalau saat gue nggak kasih makan, dia lapar, kesian dia malah. Jadi aku nggak kasih makan. Tapi baju digantiin? Jadi baju rumah sama baju keluar rumah tuh beda. Jadi kalau nih aku habis bawa keluar nih, aku malam mau aku gantiin, aku lap dulu pakai tisu basah. Ini Kaigun bukan kayak anak kecil yang berfantasi main boneka-bonekaan, yuk kita gantiin bajunya deh, terus kita main-main sama anak bayi. Anak kecil kan begitu kan? You're not being like that, right? You actually nganggap ini anak beneran. Dia nggak akan gede loh. Dia akan gede. Dia nggak akan gede. Dia akan gede. Ini boneka. Ini bayi. It's not a baby. It's a baby. It's my baby. Enggak, lu serius mau gendong yang bener apa enggak? Gue mau gendong. Lu udah cuci tangan belum? Sanitizer dong, Tin. Coba, pakai sanitizer dulu. Dah. Udah bersih nggak? Bersih. Jadi nggak boleh kalau dia bisa megang rokok, orang megang rokok, megang apa gitu nggak boleh. Gitu ya? Gini megangnya nggak gitu. Dia nggak akan kesakitan. Tuh gua kadang suka kekhawatiran kalau misalnya, dia nggak bisa anak bayi didiriin gitu nggak bisa. Nggak bisa. Berdiri nggak boleh? Tonjok ya? Serius nih? Nggak lu balikin nggak? Lu serius? Dah dia gitu. Nggak ada logikanya anak bayi lu mau gini-giniin nggak bisa. Ya. Gue ajarin jalan boleh Nggak? Belum saatnya. Nggak ada anak umur berapa bulan udah jalan, nggak ada. Nanti kalau dia mau jalan juga dia akan jalan sendiri. Oh ya? Ya. Oh, gue kasih minum wine boleh? Jangan dong. Gua aja nggak enak minum wine depan dia. Dia tidur sama siapa? Dia tidur di box sama kakaknya. Ada box buat dia? Ada. Like a baby box, not a toy box. Box bayi. Jadi ya udah mereka tidur berdua, aku tidur di itu. Jadi aku sekarang tidur kayak ada yang nemenin di kamar. Lo nggak ada impian buat dia? Nggak, mungkin ya. Lo mau sekolahin nggak? Nggak, dia kan nggak bisa sekolah. Karena dia boneka. Dia bukan boneka, tapi dia emang nggak mau aku sekolahin. Dia bakal jadi bintang nantinya. Apakah ini cuman gimmick? Ngapain kok gimmick juga mau ngapain? Mau ngapain? Mau nyari popularitas. Udah ngetop juga. Ya juga sih. Gue main YouTube kan juga males-malesan boy. Nggak kayak lo setiap hari lo main YouTube.
Do you actually feel comfort ada these babies with you? Of course. You love them. Yeah. Lu sesayang itu sama mereka? Yeah. Kemarin ke Bali sama gue. Naik pesawat. Beli tiket lagi? Kan enggak, kan kalau bayi di bawah 1 tahun kan nggak beli tiket lagi, digendong sama ibunya. Kalau dia udah 5 tahun? Ya 5 tahun nanti beli tiket bisnis juga. Jadi kalau gue nanti pergi jalan-jalan ke luar negeri, gue beli tiket bisnis. Oh my God. Saudara, itu adalah sesuatu yang sedang viral saat ini, ya, karena yang melakukannya itu tokoh-tokoh selebritis terkenal, segera diikuti sama yang lain-lain. Dan yang bermain-main dengan setan ini bukan hanya orang non-Kristen, ada cukup banyak selebritis Kristen yang tanda petik Kristen ya, yang juga memelihara yang disebut boneka arwah ini. Ya, mari kita diskusikan tentang boneka ini dan bagaimana gereja mensikapi. Silakan Pak Pontius. Pak, kalau dulu yang jadi objek pegangan untuk penyembahan kepada setan itu kan benda biasa, benda-benda yang khusus tertentu. Tapi sekarang sudah berubah, bukan lagi benda-benda, tapi sudah jadi boneka atau sesuatu yang lain. Pokoknya ada sesuatu yang bisa dipegang supaya bisa komunikasi dengan roh-roh itu. Dulu namanya dukun-dukun, patung-patung, boneka. Sekarang itu boneka. Jadi objek tetap berbeda, tetapi hakikatnya sama semua, yaitu penyembahan kepada iblis. Tanya sederhana begini, Pak. Bagaimana kalau tidak gunakan itu? Anda aman dah? Rasa aman dah? Selamat dah? Tidak takut dah? Kalau dia bilang, tidak apa-apa ya, bilang, ayo tidak usah pakai. Tapi kalau dia, nanti kalau begini, tidak pakai, ada sesuatu yang dia lagi percaya itu. Yeah. Dulu objeknya lain dengan sekarang. Sekarang makin modern, ya setan bekerja sesuai dengan zaman juga itu. Saya bilang, dukun-dukun dulu tidak pakai jas. Sekarang dukun-dukun pakai jas, Pak. Dulu dukun-dukun tidak pakai mobil. Sekarang dukun-dukun pakai Mercy. Menyesuaikan dengan zaman, kan? Gitu. Dan dukun-dukun sekarang main Zoom ya, Pak ya? Oh ya betul. Oke, silakan saudara yang mau bertanya, karena kasus ini memang lagi viral. Silakan kasih tanda, terus kemudian nanti saya aturkan. Ya, silakan yang mau bertanya. Pak Edwin terutama yang bertanya soal ini. Silakan, yang lain yang mau bertanya silakan. Karena mungkin saudara akan menjumpai ini di lapangan ya. Bagaimana menjawab hal-hal semacam ini. Tadi kalau saudara lihat itu sudah dianggap kerasukan nggak itu si Igun itu? Ya, karena dia sudah betul-betul menganggap itu bayi hidup. Bahkan dalam satu video yang lain dikatakan dia akan mewariskan kekayaannya kepada bayi-bayi itu. Jadikan ahli waris. Silakan saudara yang mau bertanya. LD, Pak. Ya, silakan, Pak. Pak Pontius dan teman-teman, kita jangan tertipu dengan kemajuan zaman dan dalam tanda kutip kegilaan manusia akhir zaman. Karena sebenarnya boneka itu adalah yang tadi Pak Pontius katakan. Di era semakin maju orang berpikir. Dulu boneka yang tadi dipegang oleh Igun itu, dulu itu dari apa? Dari apa itu? Merang. Merang itu apa ya? Potongannya jagung. Ya, potongannya padi. Batangnya padi. Namanya Jai Langkung. Dia bisa nulis segala macam. Ya, itu cuman modifikasi saja. Intinya adalah kuasa kegelapan sedang menipu manusia dan kita harus tegas ini adalah praktek okultisme dan penyesatan. Terima kasih. Ya. Satu tanggapan. Silakan yang lain. Ini belum banyak yang jawab nih. Oh, ini ada Pak Handoyo ya. Silakan, Pak. Satu aja. Sudah dengar, Pak? Ya. Sudah, silakan. Tanya, Pak. Ya, silakan. Itu korelasi dengan boneka.
juga ada pesulap-pesulap yang main boneka. Pak Heru banyak teman. Itu pakai belly talking. Itu adalah keahlian, Pak. Itu yang harus dibedakan juga. Jadi takutnya orang awam nggak tahu. Jadi boneka ini dimainin seperti yang Susan kalau gede mau jadi apa. Terus kemudian juga ada Kak Seto. Itu yang paling ahli senior. Udah almarhum. Ya, jadi mari Mbak Tuhan juga jangan nanti menghakimi juga seperti saya yang dihakimi sulap kuasa kegelapan. Kalau dia pakai belly talking, itu bukan boneka arwah, Pak. Terima kasih. Ya, Kohan, ini yang kita bicarakan boneka arwah yang seperti Ivan Gunawan tadi punya. Dan apakah hal semacam itu akan membuka lubang sehingga justru andai kata itu bukan tidak ada isinya, karena sikap yang seperti itu jadi kemasukan roh yang lain gitu. Yang kedua, memang ada yang sejarahnya itu diisi arwah-arwah. Ya, dari beberapa video yang lain asal usulnya boneka arwah itu kelihatan itu filmnya itu. Cuman saya nggak putarkan di sini. Ya, nah saudara. Ini salah satu fenomena masyarakat yang sekarang sedang terjadi. Silakan Pak Karni. Ya, pertanyaan saya Pak ini, apakah orang yang cenderungnya tadi itu memuja dan memiliki spirit doll, itu orang itu dikuasai atau dipengaruhi atau sudah dirasuk gitu Pak? Ya, jadi bisa jadi karena kebodohan tidak paham, tidak mengerti, akhirnya tanpa sadar membuka pintu bagi iblis, maka masuklah roh jahat. Akhirnya terjadi yang aneh-aneh terjadi. Jadi asal mulanya tidak mengerti, lama-lama setan dapat kan Tuhan bilang jangan beri tempat kepada iblis di surat Korintus itu 1 Korintus 4 ayat 11. Jangan beri tempat kepada iblis. Nah, kalau tidak hati-hati ya setan dapat kesempatan. Nah, dulu kan dia kesempatan lewat jimat, lewat dukun, sekarang lewat boneka. Ya. Nanti lama-lama bisa lewat uang, pakai apa saja. Pokoknya setan dapat tempat. Itu. Pak, mungkin Bapak perlu jelaskan ke kita semuanya ini. Mungkin sebagian Anda mengerti antara dirasuk dengan dikuasai, Pak. Dirasuk dan dikuasai. Kalau dikuasai belum dirasuk. Dikuasai itu merupakan langkah-langkah awal menuju hal dirasuk. Gitu. Ya. Kalau dirasuk artinya orang itu sudah tidak usah suka dikontrol, suka ditegur. Tapi kalau dikuasai, masih bisa ditegur. Tapi kalau dirasuk, Pak, dia 1000 pendeta tegur enggak kena semua. Ya. Kalau dirasuk itu kan tidak sadar diri, Pak ya. Ya betul, sudah hilang. Ya, kehilangan kesadaran. Nah, ketika orang sedang bertenung itu sudah dirasuk, Pak ya. Kenapa? Ketika sedang bertenung. Bertenung ya. Itu ya. Dalam proses menuju hal dirasuk nanti. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Oke, silakan Pak Edwin. Pak Heru boleh sharing singkat Pak mengenai boneka arwah Pak? Ya, silakan cepat ya Pak. Ya, singkat ya. Ya, singkat ya. Mungkin untuk Mbak Tuhan bisa membantu informasi ini berdasarkan pengalaman saya di lapangan bahwa untuk boneka arwah itu sebenarnya 8-10 tahun yang lalu di negara Thailand, Pak. Di sana disebut dengan sebutan kumantong atau luktep. Dan baru di Indonesia viral ini ya beberapa tahun, 1 tahun 2 tahun belakangan ini. Dan berdasarkan pengalaman yang ada bahwa memang boneka arwah itu memang diisi arwah roh anak-anak yang menurut kepercayaan budaya dari orang Thailand bahwa roh-roh anak-anak yang diaborsi atau mati tidak wajar itu mereka belum mengalami proses reinkarnasi. Sehingga mereka harus memiliki karma baik di dunia ini agar mereka cukup untuk bisa reinkarnasi kembali ke dalam dunia ini. Jadi itu sejarahnya Pak, secara budaya dan kepercayaan dari bangsa Thailand. Sedangkan yang sudah masuk Indonesia,
itu juga ada 2 jenis boneka arwah, yaitu yang memang berasal dari Thailand sendiri, di mana dalam boneka itu biasanya ada gambar tato mantra-mantra, tulisan-tulisan di badan boneka itu. Nah, itu biasanya dari Thailand dan diisi dengan arwah dari anak-anak yang Thailand. Ada juga boneka yang lokal, di mana itu diisi oleh arwah anak-anak yang lokal gitu ya. Dan itu biasanya di badannya tidak ada tato. Nah, ada dua jenis boneka. Memang ada yang memang benar-benar berisi arwah berdasarkan pengalaman saya. Memang ada arwah yang menyerupai anak kecil dan ada yang memang kosong tapi lebih kepada psikologis, ya, sugesti saja. Nah, itu tergantung bagaimana kita bisa membedakan antara apakah ini roh boneka ini benar-benar ada isinya atau memang kosong gitu ya secara psikologis saja gitu. Nah, mungkin dari teman-teman hamba Tuhan perlu berdoa ketika di lapangan sedang menghadapi fenomena ini, atau ada mungkin yang datang kepada kita untuk minta pelepasan untuk boneka ini. Kita harus minta kepada Tuhan, berdoa untuk kita bisa diberikan karunia membedakan roh. Apakah memang boneka ini benar-benar ada isinya, roh anak-anak atau roh apapun juga wujudnya, atau memang boneka ini ya hanya psikologis aja, jadi ada masalah kejiwaan bagi yang punyanya. Jadi itu sejarah singkat aja Pak, jadi memang ini bukan berasal dari prinsip kekristenan, ini ada prinsip dari kepercayaan tradisi sebuah negara, dan yang sekarang sedang viral di Indonesia. Jadi mungkin teman-teman hamba Tuhan bisa berdoa pada Tuhan Yesus, minta hikmat dan kuasa untuk bisa menangani hal ini nanti di lapangan. Itu aja Pak Heru dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara yang ada di Suming ini, apakah saudara pernah melihat film Child Play? Child Play. Pernah nonton enggak? Itu tentang boneka yang diberi nama Coki. Ya, Caki. Caki. Itu boneka arwah yang bergerak dan akhirnya bisa menjadi boneka pembunuh. Sebetulnya itu jelas menggambarkan tentang manusia yang bermain-main dengan iblis, dengan kuasa setan. Ya, nah film itu pernah mencapai popularitas yang tinggi, ya, dan film itu juga sudah masuk di televisi kita, diputar di televisi kita. Saudara, yang mengerikan atau yang memprihatinkan, ya, kewaspadaan orang Kristen, kewaspadaan gereja Tuhan dalam hal-hal seperti ini itu lemah sekali. Ya, saya kasih satu data yang saya sempat kumpulkan, sekitar tahun 2009, ya, itu pemasaran boneka di Amerika, ya, 60% dari omset boneka di Amerika itu terjadi pada 3 bulan sebelum 3 bulan terakhir. Jadi istilahnya dari Oktober, November, Desember. Itu 60% omset penjualan boneka di Amerika itu terjadi 3 bulan itu. Yang memprihatinkan, 90% dari boneka-boneka yang terjual itu adalah boneka Caki. Ya, nah saudara bisa memperhatikan dari penelitian yang diadakan oleh lembaga Kristen ini menunjukkan orang tua beli boneka untuk hadiah Natal buat anaknya. Ya, yang memprihatinkan 90% dari boneka-boneka yang dibeli untuk hadiah Natal itu yang berkarakter boneka pembunuh yang bernama Caki. Dan boneka itu sampai sekarang masih tetap laris. Kenapa? Karena filmnya masih terus diputar di televisi kita. Ya, nah saudara, jadi kita melihat bahwa kewaspadaan dari orang Kristen, dari gereja Tuhan itu kurang sekali. Mungkin karena tidak pernah diajarkan atau tidak pernah dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Mungkin juga karena mereka nggak mengerti. Ya, nah yang jadi perhatian, yang jadi kepedulian kita sekarang, di antara para pelaku pembeli dan pemelihara boneka arwah itu ternyata ada artis-artis Kristen. Ya, dan khawatirnya ini nanti akan menjadi satu meluas ke tengah masyarakat. Ya, jadi ini mungkin perlu segera disikapi oleh hamba-hamba Tuhan
untuk membangun kewaspadaan di tengah jemaat. Silakan Pak Pontius. Pak, saya lihat salah satu sebab utama terjadi semua yang terjadi oleh karena di sekolah teologi tidak diajarkan apa itu keadaan orang yang sudah mati. Yang namanya arwah tidak diajarkan berdasarkan firman Tuhan ya. Bukan berdasarkan tradisi, bukan berdasarkan apa itu kebiasaan, tapi apa kata firman Tuhan tentang arwah, tentang orang mati, itu tidak jelas. Makanya banyak yang kacau-kacau itu. Sedangkan Alkitab jelas bahwa arwah orang sudah mati kalau dalam Tuhan, dia mati langsung ke surga. Kalau dia mati tanpa Tuhan, dia pasti disiapkan untuk neraka. Malah mau. Itu masalah utama. Termasuk boneka arwah segala macam itu. Kalau dia tahu bahwa arwah orang mati tidak bisa lagi di dunia ini, nggak ada pakai dia. Karena nggak tahu, dia spekulasi. Jangan-jangan arwahnya si A atau si B memang di situ di boneka itu. Gitu. Ya, Pak Pontius, ini dari beberapa yang saya baca ya, ada pengajaran yang mengatakan begini, kalau memang orang itu mati pada waktunya Tuhan, jadi sudah waktunya, memang dia sudah tidak ada di dunia. Tapi ada yang mengatakan ada arwah gentayangan, itu adalah orang yang mati sebelum waktunya. Contohnya begini, kalau si A ini belum waktunya meninggal, tapi tiba-tiba dia nyebrang jalan ketabrak mobil meninggal. Ya, atau dia gantung diri, atau dia tembak kepala. Itu kan dianggap mati sebelum waktunya. Maka dianggap rohnya belum pulang, masih bergentayangan di bumi. Nah, bagaimana itu, Pak? Itu yang salah. Kalau orang mati kayak begitu, jelas tidak masuk surga, tapi dia dimasukkan ke tempat tahanan, namanya alam maut, itu nanti untuk pengadilan, bukan dia gentayangan lagi di dunia ini, tidak ada, tidak boleh. Jadi menurut Pak Pontius tidak ada ya arwah gentayangan ya? Tidak ada Pak, tidak ada. Sebab ada pengajaran gitu Pak. Itu iblis yang mencatut nama orang masih hidup itu, macam-macam dia catut nama, menyerupai. Jadi yang disebut boneka arwah itu sebetulnya nggak ada, yang ada boneka setan dong Pak? Oh iya memang, betul. Ada boneka yang sungguhan benar, dipakai mainan anak, tidak apa-apa, bagus. Tapi ini sudah lain ini lagi. Boneka setan itu. Oke, silakan yang lain kalau mau berkomentar, Pak Jimmy. Pak Jimmy tadi yang salah satu menulis ini. Pak Jimmy ini pelayanannya di Papua. Orang Papua kan sering main kuasa gelap tuh, Pak. Silakan, Pak Jimmy. Silakan, Pak Jimmy. Di sini juga ada beberapa dosen STT, ya. Ada Pak Milianus Leonusi. Sudah setahun nggak ketemu ya, Pak. Silakan nanti berkomentar, Pak. Ya, hanya mau menambahkan saja, kalau yang dibilang roh gentayangan itu nggak ada, tapi iblis yang menyerupai orang yang hadir itu, orang yang sudah mati itu. Betul. Kalau misalnya tiba-tiba datang, ya orang yang sudah mati ke rumah itu, dia menampakkan diri, itu bukan orang itu lagi, tapi itu iblis yang menyerupai orang itu. Dan kita mesti tanya Pak, mesti tanya. Dalam nama Yesus kau siapa sebetulnya? Mesti tanya begitu, jangan langsung siapa yang dia katakan. Kata dalam nama Yesus, kau siapa sebetulnya? Tanya tegas begitu. Nah, ya, yang mana-mana kan orang tanya. Saya pernah pelayanan di Malaysia ya. Satu waktu pelayanan di Malaysia, kemudian ada seorang ibu yang sebenarnya kerasukan dia, kerasukan. Waktu kami datang, dia rohani sekali. Shalom, pastor. Kalau mereka di sana kan panggil pastor. Shalom, pastor. Nah, saya sudah lihat ini, bahwa orang ini bukan orang yang normal, tapi dikuasai oleh kekuatan lain. Dia bilang, waktu didoakan, kemudian dia manifestasi, waktu ditanya, dia bilang bahwa
tadi orang ini pergi mengantar orang yang sudah mati, kemudian orang yang sudah mati itu masuk merasuk dia. Tapi saya bilang ini tipu setan. Iya, tipu setan. Akhirnya saya tolak saja dan Tuhan lepaskan dia. Tapi rohani sekali kelihatannya orangnya. Shalom, pastor. Kelihatannya rohani. Nah, ini kita harus waspada hal-hal seperti ini. Jadi makin lama kita pelayanan begitu, kita makin peka untuk hal-hal seperti itu. Ya, itu saja Pak Heru. Ya. Oke. Terima kasih Pak Pontius. Rising Generation Movement. Di manakah peranan gereja Tuhan dalam menyongsong era Indonesia Emas 2045? Apakah umat Kristen hanya jadi penonton, penggembira, atau pemain yang ikut memainkan peranan penting di tengah arus perubahan zaman? Rising Generation Movement adalah sebuah gerakan interdenominasi untuk mengajak berbagai gereja bekerja sama mempersiapkan generasi muda menyongsong era Indonesia Emas 2045. Kegiatan Rising Generation dan Ring of Covenant dimulai dari Manokwari 20 Mei 2022 sampai akhir 2023 telah diadakan sebanyak 13 kali di berbagai tempat seperti di Manokwari, Papua Barat, di Wonogiri, Jawa Tengah, di Kupang dan Soe, NTT, Nusa Tenggara Timur, di Kasongan, Pamarunan, dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Lalu di Bintuni, Papua Barat, Palu dan Sigi, Sulawesi Tengah, Toraja, Sulawesi Selatan. Kami juga mengadakan follow up Rising Generation di Soe, NTT, yang terakhir di Ngabang, Kalimantan Barat. Mari saudara, dukung dan doakan kegiatan Rising Generation Movement selanjutnya. Silakan, ini ada Pak Beni Selan, Pak Milianus Liunusi, ada Pak Jaka Silalahi yang dari Bandung. Silakan kasih suaranya nih. Apakah diajarkan di STT nih Pak tentang dunia orang mati, pelayanan okultisme segala ini Pak? Ya, permisi. Kebanyakan yang saya tahu sekolah-sekolah teologi, tidak semua sekolah teologi mengajarkan okultisme. Hanya sekolah teologi yang pertama kali yang saya tahu, ini yang saya tahu, yang pertama kali mengajarkan okultisme itu hanya I3 Batu Malang. Itulah dosennya ada di sini. Dan saya tidak berani banyak ngomong. Orang tua, senior kita. Jadi hanya sekolah teologi I3 Batu Malang itu yang sekolah pertama kali mengajarkan okultisme. Sementara sekolah yang lain-lain itu enggak ada, Pak. Jadi begini, mereka bilang begini, kita ini mau urusan dengan jemaat, kita tidak urusan dengan setan. Nah, tapi di STAS, Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya, di STAS itu, pernah kami undang Bapak Kataliuang datang mengajar kami waktu itu. Waktu itu saya sedang ambil S2, begitu STAS. Pak Kataliuang mengajar kami di situ. Tapi kan sama-sama kita, saya ikut jurusannya Bapak kita toh. Jadi tidak ada masalah. Nah, kenapa STAS pakai pakai mata kuliah okultisme?
Coba cek STII. Coba cek STII Surabaya. Dan sekolah yang lain-lain. Nggak ada okultisme. Nggak ada. Kenapa STAS itu boleh saya mengajarkan okultisme? Karena ceritanya ada orang yang kerasukan, saya dipanggil dan saya yang usir itu setan. Lalu belakangan yang membuat mereka habis hancur-hancuran, tidak mampu semuanya itu di kantor MP. Maksud kami GPPS itu pakai MP, Majelis Pusat. Itu kantor sinode maksudnya. Itu ada setan di sana, mereka semua pendeta-pendeta yang sudah ada di sana itu pendeta-pendeta tua muda, anak-anak mahasiswa, mantan mahasiswa yang sudah jadi pengurus sinode di sana. Usir ini setan ini tidak pergi. Usir, setan tidak pergi. Akhirnya ada yang bilang begini. Coba Wim Dopong bilang, coba kalian panggil Pamel. Pamel datang pasti setannya pergi. Lalu terus mahasiswa saya bilang begini. Iya, Pamel datang setan pergi. Tapi Pamel pulang setan datang lagi. Lalu saya didatangkan sampai 2 kali saya usir setan itu di kantor sinode di BPS Sawahan. Habis itu baru sudah mulai selesai beres, tidak ada lagi. Karena itu Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya tetap menekankan harus ada mata kuliah okultisme. Itu masalahnya. Coba cek Pak Heru boleh cek sekolah-sekolah tinggi teologi yang lain-lain ada di Surabaya sini. Tidak ada pengajar okultisme. Saya bisa potong sebentar Pak ya? Oh silakan masalahnya, Bapak silakan Pak. Saya potong sebentar. Masalahnya begini, karena sekolah gereja-gereja di Indonesia itu misionarisnya kan dari Eropa paling banyak. Eropa. Nah di Eropa masalah okultisme tidak begitu diraukan. Tidak percaya setan, tidak ada setan katanya. Nah, jadi ngajak bentuk Indonesia tidak disinggung soal itu. Sedangkan Alkitab mulai kejadian sampai wahyu bicara soal kuasa gelap, setan. Saya tidak mau bicara soal sesuatu yang tidak ada dasar firman Tuhan. Itu prinsip. Betul. Karena firman Tuhan bilang begitu ya kita mesti ngajak. Iya Pak. Jadi tidak bisa kalau kita ajarkan sesuatu yang tidak ada dasar firman Tuhan, karena lucu itu. Betul. Jadi dulu saya kan tamat dari Sekolah Tinggi Teologi Wesleyan di Magelang. Nah, rektor saya orang Amerika, Robert Smith. Lalu dia mengajar kami, terus saya bilang begini, Pak, kita harus hati-hati karena memang saya sudah dari Timor Soe itu saya sudah ada, Tuhan sudah beri saya karunia. Jadi saya bilang sama beliau, apa? Ini kita harus berdoa baik-baik karena di ruangan kuliah ini di gereja yang kita pakai ini gereja orang ini ada setan Pak. Terus beliau bilang begini, orang Amerika, dia bilang, Melianus, iya Pak, jangan percaya itu setan itu tidak ada. Nah, terus saya bilang, Bapak, coba buka Alkitab Bapak di ayat ini, pakai bahasa buka Alkitab bahasa Inggris Bapak. Ini apa ini namanya? Oh maaf Melianus, maksud saya bukan tidak ada setan. Tapi maksud saya, setan tidak berani kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi begitu. Nah, jadi jangan ngomong dengan kami orang Timor Soe ya. Kenapa Tuhan Allah izinkan gerakan Roh Kudus terjadi di Soe? Supaya orang Timor banyak yang dibebaskan dari penyembahan setan. Itu masalahnya. Bukan kelebihan orang Timor Soe, bukan. Orang Timor Soe lebih bobrok, percaya setan. Makanya Allah izinkan terjadi gerakan Roh Kudus di Soe itu supaya membebaskan sebagian banyak orang Timor Soe itu. Oke, terima kasih. Mungkin Sailan mau bicara, silahkan. Nih Pak Melianus. Ya. Tadi saya tertarik Pak Melianus cerita tentang dosen ya. Dosennya panggil Pak Melianus apa tadi? Saya salah dengar mungkin. Melianus. Oh, Melianus. Oh iya. Kalau enggak mereka panggil saya Mel. Oh iya. Oke lah. Saya pernah pelayanan di Malaysia di antara TKI ilegal NTT. Saya ketemu pemuda, saya tanya, nama kamu siapa? Nama saya Anus katanya. Memang.
Memang orang NTT itu nama Melianus itu dipanggil Anus. Bapak jangan bikin saya tertawa. Di kampung saya dikenal dengan Anus. Mereka pulang ke sana dan bilang Amel di Surabaya begini. Enggak tahu kami. Ya Lionese dari sini. Enggak tahu. Hanya yang kami tahu itu namanya Anus Lionese. Iya Melianus. Anus itu. Jadi saya tadi saya pikir salah dengar Pak, dipanggil Anus. Bapak mau menjebak saya ya. Oke, Pak Beni, silakan Pak Beni. Oke, terima kasih. Dari tadi saya nimbrung dengar banyak masukan, puji Tuhan. Menyangkut masalah-masalah ini mungkin saya akan berikan masukan sedikit. Yaitu sebelum saya perkenalkan diri, saya sekarang hamba Tuhan sudah 42 tahun. Sebelum saya bertobat, saya sebutnya setan yang kelihatan. Tapi kelihatan sebagai manusia yang ganteng, tapi di dalamnya setan yang mengerikan. Puji Tuhan, tahun 80 saya diselamatkan dari latar belakang yang penganut kuasa kegelapan, bahkan dapat titisan dari nenek moyang. Nah, ini masalah titisan ini yang terkadang kita kurang memahami tentang titisan ini. Saya orang titisan moyang yang dipakai untuk menolong orang lain. Tapi puji Tuhan, saya diselamatkan dan mulai sejak pertobatan saya belajar okultisme secara langsung lewat pengalaman, bukan lewat ilmu, lewat dosen. Tapi saya belajar dari tahun 80 awal sejak bertobat di dalam pengalaman-pengalaman pelayanan untuk menghadapi kekuatan kuasa gelap ini. Dan saya temukan banyak masalah, yaitu pertama, saya mau bicara tentang kuasa mengusir setan. Kita sebetulnya, setiap orang percaya diberikan kuasa untuk mengusir setan. Tapi kuasa ini, karunia ini saya ikuti ada dua jenis karunia. Yaitu karunia umum untuk mengusir setan dan karunia khusus. Karunia umum itu setiap orang percaya. Dia bisa mengusir setan, setan-setan yang mengganggu dia, katakanlah setan yang kelas bawah. Karena dalam Efesus 6 dikatakan di situ setan itu ada tingkat-tingkat. Ada tingkat yang 1-2 strep, ada sampai tingkat general. Nah itu kalau 1-2 strep, semua orang Kristen, semua orang percaya dalam Tuhan bisa usir. Dalam namanya sudah pergi. Tapi maaf, kalau sudah masuk ke tingkat bintang, kita akan mentok. Nah itu harus tahu tekniknya bagaimana untuk menghadapi setan tingkat tinggi. Dan puji Tuhan saya dapat talenta itu. Mau 5 bintang pun saya siap hadapi. Karena memang saya dari sananya, sehingga sebut nama saya saja mereka akan tahu, oh ini yang datang ini bintang di atas kita ini. Ini dulu teman kita. Nah, jadi setan kuasa yang diberikan itu ada 2. Kuasa untuk mengusir setan secara umum, karunia umum, dan karunia khusus. Karunia khusus hanya orang-orang yang Tuhan berkenan untuk berikan. Mungkin dari latar belakang dan sebagainya. Nah, saya kebetulan dilahirkan oleh titisan moyang. Jadi Tuhan bisa percayakan karunia khusus ini untuk hadapi yang jenderal punya. Dia mau pakai kekuatan apapun, pakai senjata berat, rudal, kita siap hadapi. Karena kami bertempur dengan kekuatan rudal dari orang dari Surabaya, dan Tuhan masih selamatkan saya dari tahun 83 atau 84. Nah, itu yang pertama. Yang kedua menyangkut orang mati bersatu, itu kemungkinan besar mereka ada janjian. Tadi dikatakan ada orang mati yang satu dahulu, satu minta untuk bahwa yang tinggal masih ada. Nah itu bukan karena apa, tapi mungkin ada janji. Bisa sumpahan, bisa berjanji, dan
menyelesaikannya itu doa putus hubungan mereka secara janji atau sumpah selama masih hidup. Yang ketiga menyangkut indigo. Nah, itu saya ikuti persis dengan yang saya terima, tapi jenisnya lain. Itu tali titisan moyang. Roh dari moyang masuk untuk memberikan satu kelebihan kepada keturunannya supaya menolong orang lain. Nah, titisan itu bisa sama arti katanya. Maaf, saya potong sebentar. Titisan itu sama juga dengan diturunkan dari nenek moyang. Diturunkan. Nah, itu bisa berupa kekuatan untuk menolong diri sendiri, bahkan untuk menolong orang lain. Nah, kalau saya untuk menolong orang lain. Nah, untuk itu, seperti itu harus dilayani dari pelepasan dulu, pertobatan, pelepasan, doa putus, dan bisa usir. Atau bisa dialihkan, disempurnakan. Dalam nama sempurnakan karunia ini, murni yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menolong orang lain. Nah, itu yang saya temukan. Yang ketiga, yang keempat, tentang boneka arwah. Nah, boneka arwah ini kita dipermainkan iblis. Setan yang mempermainkan anak-anak Tuhan. Jangankan boneka. Sepotong kayu pun kalau setan mau pakai untuk berikan kekuatan kepada seseorang bisa. Mau keris, mau tongkat, mau cincin. Kalau dimasukkan satu kekuatan di dalamnya, dia ada kuasa. Dan pernah ada boneka-boneka jualan yang bukan bayi, tapi semacam musang, yang ekor panjang. Ada satu anak rohani yang beli di puncak. Begitu datang, pulang dari puncak, boneka ini omong dan bergerak. Dan akhirnya masuk di rumah itu jadi masalah besar. Setelah kita layani baru ketahuan boneka itu boneka isian. Tapi itu bukan bayi. Bukan bayi. Hanya karena suruh diisi sehingga dia bisa ngomong, dia bisa bergerak. Dan seperti yang kita sudah ikuti semua, bahwa boneka pun bisa berantem, bisa membunuh. Karena bukan yang boneka yang melakukan semuanya itu. Ada orang atau kekuatan di dalam boneka itu yang melakukan semuanya itu. Kekuatan bisa gaib. Berbicara, bisa menyatakan kuasanya, menolong dan memusnahkan, merusak. Jadi kita sebagai orang percaya seharusnya tidak perlu untuk ditipu lagi dengan kekuatan-kekuatan gaib seperti itu. Itu penipuan iblis. Dan kalau kita sampai berhubungan dengan iblis sangat mengecewakan Tuhan, sangat memalukan Tuhan. Kita anak raja, lebih dari itu. Setan-setan tunduk dan gemetar. Tapi wahai bagi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang senantiasa memuja-muja hal-hal yang mengandung goib seperti itu, kasihan. Jiwanya kemana nanti? Itu hanya masalah tidak mengerti imannya itu seperti apa. Kuasa Tuhan itu dia mungkin tidak pernah rasakan. Hanya sekedar ilmu saja untuk menjadi orang Kristen karena memang dia dilahirkan oleh orang tua Kristen. Jadi saya kira cukup begitu masukan saya. Maaf saya tidak belajar ini, tapi pengalaman dalam pelayanan sejak tahun pertama sampai sekarang. Kalau orang kerasukan sudah tidak bisa ditolong lagi, panggil kita Tuhan pakai kita untuk menolong. Saya kira demikian. Masukan saya. Maaf kalau ada yang tidak sesuai dengan kehendak. Dari sharing atau percakapan Pak Beni ya, kita yang ada di sini ini tahu masalah itu ya, sadar. Tapi masalahnya masyarakat Kristen yang di luar sana banyak yang tidak tahu. Firman Tuhan bilang umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi sekarang masalahnya apa yang kita bisa lakukan? Rokok ini
untuk membawa informasi itu ke dunia luar, karena banyak yang menganggap itu sekedar bermain-main. Tapi setan kok dibuat mainan, ya enggak bisa. Gitu kan? Saudara, ini ada satu WA, ada satu chatting yang masuk ya. Ini ada satu masukan ya, berkata STTAB Sekolah Tinggi Teologia Aras Tamar Bengkulu sudah ada pelajaran okultisme, ada mata kuliah okultisme, Pak. Dosennya Pak Minggus Tahutu ada di tempat ini, kok diam saja Pak Minggus. Halo Meru. Silakan ngomong sebentar Pak. Ya. Ya. Pak Minggus juga muridnya Pak Ponsius ya? Iya, saya murid Pak Ponsius dan dosen favorit saya Pak Ponsius, Pak Heru. Jadi sejak pengalaman pelayanan okultisme saya selalu konsultasi dengan Pak Ponsius. Hal-hal apa saja yang saya kurang dan saya tidak mengerti, dan selalu saya berhubungan dengan Pak Ponsius. Tetapi ada hal-hal yang nampaknya mungkin perlu saya diskusikan banyak juga. Saya pikir kalau saya bertanya di sini nggak salah juga, karena ada dosen saya kan, ada Pak Ponsius, dan mungkin Pak Jimmy itu teman saya juga pelayanan yang di Blitar. Pak Beni juga dan beberapa teman lain, ada Pak Edwin. Yang saya mau tanya ini Pak, apakah ini merupakan gejala-gejala baru dalam pelayanan? Biasanya kita begini Pak Ponsius, kita selalu usir, kan begitu. Lalu ada gejalanya bahwa justru tim itu yang ada sistemnya menarik, dan akhirnya roh itu dikeluarkan melalui teman yang melayani itu, kan begitu. Tetapi pada waktu kita tanya, kamu sadar ya? Saya sadar, kan gitu. Situasi itu, kondisi itu terjadi karena yang dilayani itu sudah tua dan tidak mampu lagi, karena kita memang tidak izinkan manifestasi, kan begitu. Selalu kita tidak izinkan manifestasi kalau jika memungkinkan. Tetapi kalau dia manifestasi, nah kasihan orang tua itu. Nah tapi setelah selesai itu ditarik semua, baik apa luka batin maupun juga okultismenya, kaitan dengan kuasa gelapnya. Dan itu memang akhirnya orang itu dibebaskan. Nah kira-kira ini memang kami uji juga dengan menguji roh. Cuman saya kepingin tahu nih, Pak Ponsius sudah lama tidak dengar mengajar di kelas, jadi mengajar di sini. Begitu Pak Ponsius, terima kasih. Ya, jadi entah dia masih muda atau sudah tua, kalau ada hal-hal yang merupakan ikatan belum diselesaikan, pasti iblis masih dapat kesempatan, dapat tempat. Ya. Ini bukan solusi ya. Ini soal dia ada tempat enggak? Kalau usia kapanpun, kalau ikatan atau belenggu itu belum diselesaikan, artinya iblis dapat tempat, maka orang bisa mengalami kerasukan. Ya. Ya. Dapat dulu usianya berapa. Ya. Saya setuju itu Pak. Kalau masih ada celah, pasti terjadi manifestasi. Ya. Persis, yang masih ada celah itu. Iya, cuman ini yang saya mau tanya nih Pak, masalah polanya, metodenya kan begitu. Ada yang kita narik, tapi ada yang kita usir. Tapi bagaimana dengan kalau pola ada yang menarik, lalu akhirnya dia dilepaskan dari diri orang yang menarik itu. Nah ini yang masih tanda tanya sama saya Pak. Ya. Masih, Pak. Jadi berdoa, lalu berdoa Tuhan, apakah orang ini masih ada ikatan? Nanti Tuhan kasih tahu. Kalau sudah tahu ikatannya, langsung usir iblis lewat ikatan itu. Ya. Ya. Nggak usah panjang-panjang, langsung aja, langsung. Ya berarti langsung usir saja Pak ya, tidak harus pakai sistem narik lalu pakai media-media lain lagi Pak ya. Langsung aja. Ya. Makasih Pak. Ya. Lalu yang berikutnya nih Pak, ini sekarang pun juga sedang menangani beberapa orang yang berkali-kali manifestasi. Dan ketika kita pembongkaran, nampaknya memang dia sudah semuanya selesai. Tapi saya bilang kenapa berkali-kali ini? Pasti ada masalah ini, belum selesai kan begitu Pak. Oh, iya, nah kalau yang berkali-kali begini kenapa? Bagaimana Pak? Makasih Pak. Yang jelas mesti tanya daripada orang tua kakek neneknya. Ya, pembongkaran. Ya. Yang kedua itu soal keakuan juga. Jadi orang dilepaskan mesti bertobat.
supaya keakuannya disalibkan bersama Tuhan Yesus, lalu Tuhan memenuhi dia, ya baru selesai. Jadi dia bahkan semua jimat, putuskan hubungan semua dukun, tapi kalau keakuan belum diselesaikan, pasti orang ini masih bisa terganggu. Iya, kasih Pak. Oke, begitu Pak Heru. Makasih Pak Bonsius, Tuhan berkati. Ya. Tuhan berkati. Ya, Bung Jim. Iya, Pak Minggus. Pak Minggus Dila. Ya, Pak Heru. Bapak Heru. Oh, Bung Abi. Saya mau sampaikan pengalaman sedikit buat pelayanan kami di Papua, khususnya di pedalaman, Pak. Ya. Kalau di pedalaman kan sinkretisme ini besar-besaran. Pada umumnya orang kalau mati di sana itu tidak pernah dianggap mati biasa, pasti dicari masalahnya. Dan akhirnya saling tuding-menuding, lalu bayar denda atau ada dendam-dendam dan sebagainya. Nah, memang itu sulit untuk kami di pedalaman karena latar belakang kepercayaan lama yang terbawa sampai kepada kekristenan gitu Pak. Dan ini sulit sekali untuk diatasi begitu. Nah, cuma seringkali kalau melayani menghubungkannya dengan masalah kuasa gelap, itu saya selalu bilang begini, kalau kami di pedalaman, pesawat terbang itu bisa mendarat atau turun kalau ada lapangan terbang. Kalau tidak ada lapangan terbang, pesawat tidak akan mendarat di situ. Ya, berkali-kali seperti tadi, kalau ada sesuatu itu merupakan jalan di mana iblis masuk gitu. Nah, kami punya masyarakat itu mengerti itu. Jadi kalau ada lapangan terbang, pesawat bisa turun. Tapi kalau tidak ada lapangan terbang, itu pesawat lewat di atas saja dan tidak bisa turun di tempat kami. Nah, lalu di pedalaman itu, kadang-kadang dukun itu pada umumnya di beberapa tempat itu dukun itu dikucilkan ya, buat tempat khusus untuk dia tidak boleh bergaul dengan masyarakat yang lain yang ada di tempat-tempat umum gitu. Atau kalau memang sudah keterlaluan, biasanya dibunuh atau dipanah. Kalau sudah memang sudah tidak bisa diatasi lagi, nah itu dibunuh dan sudah pasti bahwa itu tipu muslihat iblis. Lalu pengalaman yang kalau kami kupas buah atau makan sesuatu seperti bawa bekal di jalan kami makan, biasanya saya buang saja di situ. Tapi saya perhatikan akhirnya mereka kemudian punggul itu dan buang jauh-jauh, sembunyikan. Karena mereka berpikir bahwa kalau kita punya sisa-sisa makan apa saja yang ada di jalan dan kalau ditemukan oleh dukun atau iblis mungkin itu dipakai sebagai media untuk membuat kita sakit. Jadi itu kepercayaan yang sungguh-sungguh nyata di pedalaman seperti itu. Nah, kemarin ada pengalaman karena beberapa teman dari sekolah Alkitab baru pulang dengan saya, mereka 2 bulan di pedalaman dengan saya dari sekolah Alkitab Pemenang di Bekasi. Waktu kami berkeliling di beberapa kampung yang belum ada lapangan terbang, waktu kami pulang lalu ada pujian penyembahan, ada yang kerasukan. Nah, waktu kerasukan, ya karena ada dosen yang ikut, tadi mereka pakai minyak urapan, kemudian pakai anggur perjamuan untuk mengusirnya. Kemudian mereka menutup mata, ya menutup mata dari orang yang kerasukan itu. Saya thinking saja seperti biasa diajarkan di dosen Bapak Bonsius gitu. Tapi pada waktu dia sadar, saya tanya, apa yang kau lihat atau apa yang kau alami? Dia cerita bahwa roh teritorial di situ terlalu kuat sehingga dia kalah walaupun dia berusaha untuk mengusirnya, tapi terlalu kuat sehingga dia kalah sehingga sempat kerasukan gitu. Tapi puji Tuhan sampai pulang ke kota sudah tidak lagi. Nah, kemudian sama dengan beberapa laki-laki yang kuat jalan karena medan yang sangat berat, kami pergi ke sebuah tempat
pada waktu kami mau berangkat, masyarakat keberatan. Artinya maunya mereka berusaha supaya saya tidak boleh ke sana karena mereka punya kebiasaan tuh kalau kita sudah ada di satu kampung dan kalau kita mau ke kampung lain mereka takut nanti ya istilahnya kita berpindah-pindah dan mungkin berkat Tuhan itu tidak untuk mereka saja tapi untuk suku lain juga gitu atau kampung lain. Nah, jadi waktu keberangkatan kami itu sudah banyak yang mau mengantar, akhirnya mundur semua. Nah, akhirnya saya bilang maaf, kalau saya buat rencana pasti jalan, walaupun itu mereka perkirakan bahwa kemungkinan saya tidak bisa sampai karena medannya terlalu berat. Nah, ini pengalaman luar biasa selama 27 tahun di sana. Waktu kami jalan, sampai di tengah jalan, ada satu jurang, di mana di jurang itu ada kayu melintang dan kami harus lewat di atas kayu itu. Jurang itu kira-kira sekitar 4 meter, di bawahnya ada duri, ada air, dan lain-lain. Dan kemudian sampai di situ, saya bilang ke teman-teman yang ikut dengan kami, saya bilang, oke lah, kita berhenti di sini, kita istirahat, kita tunggu teman-teman. Nah, waktu tunggu itu saya rasa pusing sedikit. Saya rasa pusing, akhirnya saya duduk di kayu itu dengan duduk seperti ya naik kuda begitu, dan perkiraan saya tidak mungkin saya jatuhlah gitu. Lalu saya sedikit rebah ke depan dengan atas tangan, tapi dalam dunia roh, tiba-tiba saya merasa saya dipukul dari leher sebelah kanan, Pak. Dipukul dari leher sebelah kanan, dan kemudian tidak sadar lagi, dan saya jatuh di dalam jurang itu. Jatuh di dalam jurang itu, dan memang saya merasa bahwa roh saya sudah keluar dari tubuh saya, dan saya melihat bahwa di alam roh itu, saya memperhatikan bahwa tubuh saya diperlakukan dengan beberapa kuasa gelap itu, mereka pikul saya dengan terbalik. Jadi kepala saya di bawah dan kaki ke atas. Jadi di alam roh itu saya melihat tubuh saya diperlakukan seperti itu. Kemudian dalam beberapa waktu, ya saya memang rasa enak sekali ya, bagaimana merasa bahwa roh bisa keluar dari tubuh itu. Waduh, rasa nyaman ada di seperti indah sekali. Tapi roh saya tidak melayang jauh dari tubuh saya. Jadi saya memperhatikan apa yang dibuat gitu. Nah, waktu saya sadar, mereka semua sedang menangis karena memang mereka bilang, Bapak mati. Jadi mereka teriak, Bapak, 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 Bapak. Mereka menangis semua. Kemudian saya merasa akhirnya mereka angkat saya dan bawa ke tempat yang agak datar. Nah, kemudian mereka ajak saya bicara. Saya sadar, saya tanya, loh, apa yang terjadi dengan saya? Mereka bilang, Bapak jatuh di jurang tadi. Nah, luar biasanya memang setiap kali ada salah satu Bapak atau teman tadi bersaksi bahwa selalu kita minta malaikat Tuhan ya. Kami di hutan memang selalu kami kemana saja mau tidur minta perlindungan malaikat Tuhan untuk berkemah di sekeliling kami, melindungi, menjaga. Jadi semua yang ikut dengan saya mereka bersaksi, Bapak, kalau tidak ada malaikat yang menahan Bapak, kami tidak tahu apa jadinya Bapak. Mungkin Bapak patah-patah karena jatuh ke dalam jurang yang sekitar 4 meter tanpa sadar seperti itu. Dan kemudian mereka semua sepakat setelah saya sadar. Saya tanya apa yang terjadi, lalu mereka cerita. Kemudian mereka bilang, Pak, kita harus balik, tidak bisa meneruskan perjalanan, kita semua balik. Tapi saya bilang mereka, kalau kita balik, kalah dengan roh itu. Ya, roh teritorial itu, yang mencegah kita pergi ke suku itu atau ke kampung itu. Jadi tidak, kita terus. Saya tidak pernah mundur dari seperti itu. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan, lalu langsung kami jalan dan 8 jam dalam perjalanan itu sampai tiba sore, ya Tuhan tolong sampai balik ke kampung juga. Dari sana balik lagi 2 hari atau kami ada di sana 2 hari dan sampaikan firman Tuhan, kemudian balik dan tidak ada masalah buat saya sampai saya turun ke kota. Jadi itu pengalaman kemarin selama 27 tahun melayani di pedalaman. Baru pengalaman seperti itu terjadi. Nah ini saya saksikan ini dan mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Tapi seperti itulah yang kemarin saya alami secara khusus selama 27 tahun dalam pelayanan di pedalaman. Terima kasih Bapak-Bapak. Silakan Pak Eldi. Terima kasih Pak Heru. Pak, dari pertanyaan Bapak tadi sebelum ada sharing yang panjang tadi, bagaimana sikap gereja terhadap masyarakat Kristen yang
hal yang viral sekarang viralkan adalah pengajarannya untuk meluruskan praktek-praktek yang sedang viral sekarang. Nah, salah satunya mungkin Pak Heru, mungkin usul saya ya Pak, mungkin Pak Heru bisa mengkontak Pak Gilbert. Kalau ada yang viral-viral, dia selalu membuat semacam rekaman di YouTube untuk meluruskan, untuk menanggapi. Dan pengikutnya banyak itu Pak, banyak ribuan pengikutnya. Jadi kita dompleng saja kepada orang yang sudah terkenal, tetapi pengajaran firman Tuhan ini jadi berkat untuk orang-orang yang menjadi followernya Pak Gilbert. Itu sih salah satu usulan saya. Yang kedua Pak, usulan saya adalah secara khusus seminar yang tadi Pak Heru usulkan, itu tolong fokus saja Pak topiknya. Fokus saja topiknya kepada apa yang sedang viral, sehingga dalam seminar itu kita bisa menghasilkan sikap ataupun apa ya, resolusi ataupun apa untuk gereja. Itu saja usulan saya Pak. Terima kasih. Oke, sebelum ke Pak Pontius ya, saya tanggapi sebentar usulannya Pak Eldi. Ya, saya kira kita tidak perlu kontak Pak Gilbert untuk mencari orang populer dengan komunitasnya yang besar. Ya, saya kira cukup kalau kita kerjasama sama Pak Eldi Rudi yang di Denpasar. Pak Eldi Rudi kan termasuk majelis daerah ya. Jadi kalau Pak Eldi Rudi bisa gerakkan gereja-gereja di Bali dan NTB Pak. Nah, kita bikin seminar dengan Pak Eldi Rudi aja. Gitu, nanti biar diatur sama Pak Pontius gimana. Setuju Pak? Ya. Setuju, itu salah satu saja Pak, salah satu cara boleh. Iya, karena Pak Eldi Rudi kan ada di Denpasar yang banyak okultismenya juga nih Pak. Oke, silakan Pak Pontius menanggapi Pak Eldi. Ya, saya siapkan kapan saja, di mana saja bisa, jadi bisa diatur, terserah. Iya, sekarang toh bisa kerja lewat Zooming Pak Eldi. Ya. Oke. Onsite online saja. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke Pak Karni Steven. Pak, kenapa Bapak saya pilih? Karena saya itu tertarik melihat Bapak ini rajin bertanya tentang okultisme. Ya, tapi kalau tadi awalnya Bapak cerita itu sedikit nggak nyambung atau sedikit aneh buat saya. Karena Pak Karni Steven ini sekolahnya di saat yang mungkin jarang mengupas hal-hal begini, Pak. Makanya ini kenapa kok Pak Karni tertarik dengan masalah okultisme ini, Pak? Ya, silakan, Pak. Pak. Yang pertama, ini karena tantangan pelayanan, Pak. Jadi tantangan pelayanan memang di waktu itu di saat memang hampir tidak ada. Ada belakangan baru ada. Waktu saya masuk sudah ada, Pak. Sudah ada topik tentang okultisme dan Pak Pontius yang mengajarnya waktu itu. Oke. Oke. Oke, selanjutnya Pak, saya masuk pertanyaan ya. Tadi Pak Heru sempat menyinggung pertanyaan, tapi kayaknya kurang terjawab nih Pak. Mengenai orang yang mati sebelum waktunya. Nah, apakah itu kehendak Tuhan atau bukan? Atau waktunya Tuhan memang begitu atau bukan? Itu satu, Pak. Yang kedua, ini masalah etika, Pak. Kalau kita sudah melayani orang yang kerasukan, nah lalu ada kelompok yang lain, katakanlah bukan orang Kristen ya, dari kaum sebelah. Nah, mereka masuk juga. Nah, atau dia duluan, atau kita duluan, tapi lalu dipanggil lagi kelompok yang lain gitu. Kayaknya kurang mempan, ini panggil lagi gitu. Nah, bagaimana etika semacam ini? Nah, yang ketiga, Pak, orang yang sudah lahir baru seperti yang dikatakan Pak Abimelek tadi, sudah usir, lalu dia kerasukan dan sudah itu kembali ke kota, baru dia normal kembali. Nah, apakah orang yang sudah lahir baru itu bisa kerasukan? Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak Pontius. Ya, orang yang sudah di dalam Tuhan jelas sudah aman, terpelihara ya. Kalau sampai dia kerasukan, itu karena
mungkin tanpa sadar dia memberi tempat bagi iblis. Tanpa dia ketahui, dia memberi tempat. Jadi itu masalahnya, memberi tempat. Pak, makanya Pak, di 2 Korintus. Ya. Pak, saya konfirmasi sebentar, Pak. Kalau Ya. orang sudah lahir baru, kan Kristus sudah dibertakhta di dalamnya. Persis, betul. Nah, Ya, bagaimana tapi- mungkin bisa ada iblis bisa masuk? Ya. Tolong lihat, Pak. 2 Korintus pasal 11. Oke. Ayat itu cukup sederhana tapi tegas, jelas. 2 Korintus pasal 11. Ayat 14. Tentang hal itu jangan kamu heran karena setan bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya, itu ayatnya. Pak, di apanya Pak pemain punya Alkitab di mana dua Oke, sebentar. Saya buka. 2 Korintus 11, Pak, ayat 14. Sebentar. (14) Pak. 2 Korintus pasal 11 ayat 14. 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengatakan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Tapi ada yang lebih tegas lagi, Pak. Artinya iblis dapat tempat. Dia dapat tempat. Sebentar, Pak ya. Ada ayatnya itu. Sebentar, Mami. Mami. Ya, tolong lihat Efesus 4 ayat 27. Efesus 4 ayat 27. Tolong baca, Pak. Mel. Ya, Efesus 4 ayat 27. Tolong baca, Pak. Efesus 4 ayat 27. Aduh. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, jadi begini, konteks ayat ini bukan dialamatkan kepada orang kafir yang belum percaya Tuhan, justru kepada orang sudah dalam Tuhan. Itu latar belakangnya. Artinya, walaupun sudah dalam Tuhan, sudah lahir baru, ada kemungkinan dia memberi tempat kepada iblis tanpa dia sadar sungguh-sungguh, maka orang ini bisa terganggu sekali. Bisa. Ya, saya menemukan orang kerasukan, ada orang yang belum sama sekali menerima Tuhan Yesus. Tapi ada juga yang saya temukan orang kerasukan sudah terima Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak sadar dia simpan jimat, tidak sadar bahwa dia punya hubungan dengan orang tuanya, kakeknya belum dibereskan semua. Jadi setan masih punya belenggu, punya tempat. Itu Efesus 4 ayat 27. Oke, sudah Pak Pontius? Ya. Oke, saudara, saya kalau lihat Pak Pontius ini luar biasa karena mengingat umurnya, ya, umurnya sudah 74 ya Pak ya? Iya, betul. Kita balik ke 47 begitu ya. Iya, semangatnya kayak 47. Yang saya kagum itu adalah penguasaan ayatnya masih tajam, terus cerita pengalamannya masih bagus. Saya jadi teringat tokoh silat yang bernama Pek Bikiau, pendekar alis putih itu, Pak.